まあ、今夜は本気でやってもらいますね。ワン、ツー、スリー、フォー。Sorry, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anissa Ulmu Asyarah, NIM 18082031118. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian bagi hasil dan landasan syariahnya. Untuk pengertiannya sendiri, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat di antara kedua belah pihak atau lebih. Besaran porsi bagi hasil ditentukan oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa unsur paksaan. Nah, yang kedua adalah landasan syariahnya. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan yang kedua yaitu berdasarkan hadis. Salah satunya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usaha secara mudharabah, ia menyarankan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan ijma. Salah satunya dari Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu Ar-Rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Anwal. Saya Zara Nur Alfiani akan membahas mengenai prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, di mana Bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana. Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, di mana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dalam hukum Islam, penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip al-ikhtinas, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Faisal Hermawan, NIM 18082031104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah profit sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan yang berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelum-sebelumnya, atau dapat berbentuk pembiayaan mingguan atau bulanan.
Yang kedua ada revenue sharing. Revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasi oleh pihak bank.